Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan November. Tradisi gereja pada Jumat pertama kita khususkan untuk membaktikan hidup kita kepada hati kudus Yesus, khususnya paroki kita di bawah lindungan hati kudus Yesus. Mari kita secara khusus memohon kepada cinta Allah yang tanpa batas itu untuk membantu saudara-saudari kita yang kita tuliskan nama-namanya dalam buku kenangan suci, sekaligus pula memohon agar mereka disucikan, dimurnikan, dan mengalami kebahagiaan sejati bersama Bapa di surga. Mari kita awali perayaan ini dengan menyadari kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita memohon belas kasih dan pengampunannya agar pantas dalam misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Shanchu Juni Julian. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa.
Jitu Juni Julian Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Sang Chu Juni Julian Juni Julian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus, sabda kerahiman-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, dan semoga saudara-saudari kami yang nama-nama mereka kami tuliskan dalam buku kenangan suci ini, memperoleh kerahiman-Mu, kasih yang tanpa batas itu, agar mereka mampu mengalami kebahagiaan kekal bersama-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian, Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya, dan dalam pewartaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa.
Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin kita bingung ya, kok baru pertama kali ini ada orang korupsi, orang tidak jujur malah dapat pujian. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Pada zaman Yesus, kalau ada seorang kaya meminta ada orang yang mengurusi hartanya, dia hanya mengatakan, kamu mau bekerja untukku? Tidak. Ini uruslah gandumku, uruslah minyak zaitun, itu minyak olive itu ya di sana. Tapi orang itu yang diminta untuk mengurus itu tidak ada bayarannya, tidak ada gajinya. Jadi orang itu harus pintar-pintar mengurusnya dan memberi keuntungan kepada yang punya, tuannya itu, sebagaimana diminta, misalnya dia diberi 10 pikul ya, gandum ya, atau 10 tempayan minyak. Nanti kalau kamu mesti memulangkan setelah 1 tahun misalnya 15 pikul atau misalnya juga 15 tempayan. Nah, yang mengurus itu bisa memberikan pinjaman ke orang lain kalau dia mendapat 20 pikul gandum atau 20 tempayan minyak, itu sisanya itu miliknya dia, itu sebagai bayarannya. Maka waktu dia tahu bahwa dia akan dipecat, dia memanggil orang-orang itu. Dia memanggil satu persatu, berapa besar utangmu yang utangmu pada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Inilah surat utangmu. Jadi 100 tempayan minyak itu diberikan surat utangnya. Jadi 4. Buatlah 50 tempayan. Berarti dia sudah mengambil 50 keuntungan dari 100 itu ya. Maka dia mengorbankan apa yang menjadi miliknya sebetulnya. Ya, jadi yang 50 itu punya tuannya. 100 pikul gandum misalnya itu diberikan menjadi 80, berarti yang 20 itu milik dia relakan, tidak usah diambil. Maka dia berpikir supaya ada orang yang mau menampung di rumahnya. Dia gunakan apa yang menjadi miliknya untuk melakukan suatu kebaikan sehingga nanti kalau dia tidak lagi dalam hidup yang baik, dalam jaminan ada orang yang berbuat baik kepadanya. Inilah kecerdikan yang dipuji tuannya tadi. Dia tahu bahwa dia mesti mengorbankan apa yang selama ini menjadi keinginannya untuk memiliki harta itu, dikorbankannya demi kelanjutan masa depan hidupnya. Nah, kalau orang-orang di dunia ini bisa berpikir kebaikan untuk dirinya seperti itu, maka Yesus berharap semoga anak-anak terang juga tahu cara mengorbankan apa yang tidak penting bagi dirinya demi masa depan hidupnya, demi kelanjutan hidupnya, yaitu kehidupan kekal. Apa yang bisa kita korbankan? Rasa dendam. Kalau sulit mengampuni, korbankanlah itu. Dengan Tuhan, izinkanlah aku bisa mengampuni. Kasih yang tidak berkembang antara suami istri, korbankanlah itu. Misalnya saja sering marah-marah, sering ngamuk, lupa menyiapkan makan untuk suami atau keluarga, korbankan. Ini berkembang untuk memberikan yang terbaik, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam harmoni, bertumbuh dalam kasih yang berkorban. Maka mari kita juga mohon rahmat cerdik untuk menggapai kehidupan kekal. Dan ini pula yang kita harapkan untuk saudara-saudari kita yang nama-namanya kita tulis di buku kenangan, agar mereka juga dimurnikan oleh kasih Allah itu, yang tiada hentinya mencari cara agar anak-anaknya tidak ada yang hilang. Kita lanjutkan dengan doa novena. Mari kita doakan doa novena arwah. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang maha rahim, Penuh kasih sayang, Engkau adalah awal dan akhir hidup ini.
segala-galanya berasal dari kerahiman-Mu dan akan kembali ke pangkuan-Mu juga. Oleh karena itu, ya Allah dan Bapa yang Maha Pengampun, dalam pengharapan yang tiada henti, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, orang tua dan anggota keluarga kami, handai taulan dan sahabat kenalan kami, para penderma, penjasa, dan pendidik kami, orang-orang yang terlupakan dan terabaikan, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Secara khusus dalam doa novena ini, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang namanya tercantum dalam buku kenangan suci ini, sehingga mereka pun layak ikut serta dalam perjamuan abadi bersama semua orang kudus di surga. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, semoga segera sesudah mereka mengalami kebahagiaan abadi itu, berkat Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari maut, Engkau menjadikan mereka sebagai pendoa, penolong dan pelindung bagi kami yang masih berjuang di dunia ini, sehingga kelak kami pun dapat bergabung dengan mereka untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan umat-Mu. Buatlah kami layak menerima Putra-Mu, agar mampu hidup dalam terang-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau
sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka semua yang nama-nama mereka kami tuliskan dalam buku kenangan suci ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita mendoakan dari buku Ibadat Adorasi, halaman 24. Halaman 24. Terpujilah Engkau, Allah yang penuh belas kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menampakkan belas kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Allah yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan membaharui kami. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan, sukacita bagi yang menderita, dan penyembuhan bagi yang terluka. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, untuk menyelamatkan dan membaharui hidup kami. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari Injil Matius, bab 11, ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah yang dikatakan Yesus yang mengundang semua saja yang percaya kepadanya. Dalam kesatuan dengan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita bawa iman kita haturkan kepercayaan kita satukan dengan saudara-saudari kita
karena kasih kita kepadanya, kepada mereka tidak pernah putus. Kita hanturkan mereka semua ke hadapan Yesus, mereka semua yang berbeban berat, mereka semua yang membutuhkan pemurnian jiwa-jiwanya. Sehingga dengan iman dan kasih kita yang kita persembahkan di hadapan sakramen Maha Kudus, kiranya Allah memberikan penyucian, pemurnian, sehingga jiwa-jiwa mereka mengalami ketenangan.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena tanda-tanda agung cinta kasih-Mu yang Engkau tawarkan kepada kami di dalam hidup Yesus Putra-Mu. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami dan sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa dan kematian. Berilah kami hati yang baru, hati yang serupa dengan hati-Mu sendiri. Allah Bapa penuh belas kasih, Yesus Kristus Putra-Mu telah membuka rahasia penyelamatan ketika mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Baiklah minum daripadaku, sebab dari dalam hatiku akan mengalir air hidup." Jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati, agar apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kami anggap sebagai kerugian karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Buatlah agar kami dapat mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya kami dapat ikut serta dalam sengsara dan wafatnya. Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatanmu, supaya bersama dengan Dikau, kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Buatlah kami setia sebagai pengikut Kristus, dan bersama dengan Dia yang telah menjadikan diri miskin, kami menyerahkan diri kepada kasih sayang-Mu, supaya nama kami pun tertulis di antara orang-orang kudus-Mu dan dalam sabda bahagia kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tantum ergo Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Cinta hati kudus Yesus, kasih hati kudus Yesus, kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, karya hati kudus Yesus,